Gitu. Kita yang sudah alatnya ada, alat perekamnya ada, handphonenya ada, dan semuanya ada, kita justru vakum. Nah ini yang kemudian mikir, benar kata Jun, ini autokritik yang muncul ya malam ini, makanya kita harus revitalisasi ini. Saya sering ketemu ya, saya di lapangan itu kan tugas saya wartawan ya kan. Tapi meskipun wartawan, teman-teman banyak yang bertanya ya, nggak tahu ya apa memang teman-teman nggak punya bahan omongan atau gimana podcast mahasiswa, gimana podcast mahasiswa. Saya lebih senang kamu di podcast gitu kan daripada di wartawan ya. Akhirnya kan kita harus menjawab itu kan. Nah, saya juga sering mendapat pertanyaan itu. Gimana podcast kok lama tidak konten gitu? Saya jawab aja, oke, sekarang masih berada dalam tahap kesibukan. Jadi semua krunya podcast ini masih punya kesibukan masing-masing. Itu aja alasannya, enggak ada lagi. Karena tidak punya alasan yang lebih diplomatis daripada itu, saya kira. Saya merasa kalau di podcast ini orang mengenalnya Ongki kayak gitu ya. Ongki kepalanya, kita katakanlah mudahnya Ongki kepalanya. Jadi mau aktif atau tidak, itu orang mengenalnya Ongki. Ongki ketika tidak aktif, podcast mahasiswa berarti tidak aktif gitu. Ada memang yang bertanya, dia bahkan cenderung optimis mengira PM ini tetap update sampai sekarang gitu. Artinya dia tidak monitor langsung karena hanya tidak ada pembicaraan lain memang itu. Iya, karena nanya dan menyangka kita masih jalan terus kayak gitu. Kenapa sampai vakum terlalu lama? Ya mungkin alasan yang utama karena kesibukan dari teman-teman yang tapi kesibukan ini karena mungkin semangatnya tidak seperti lagi awal-awal merintis gitu ya. Hasrat untuk konten tidak lagi seperti kita awal-awal dulu merintis gitu ya. Padahal kita dulu kalau dihitung-hitung gitu ya, kalau diingat keliling kemana-mana yang sebenarnya hanya tujuannya untuk konten. Kita menghabiskan banyak waktu, uang, tenaga dan sebagainya gitu ya. Pikiran juga dan akhirnya kita berhasil pada impian kita waktu itu, mulai dari mencapai satu titik yang subscriber, bahkan apa ya, lembaga ini juga sudah bisa menjadi produsen gitu ya, lembaga mil zakat perusahaan ya. Sudah bisa menjadi mesin produksi gitu ya, dan sempat menghasilkan uang walaupun akhirnya tidak aktif, dan itu ditinggalkan ketika semuanya sudah tercapai. Walaupun perjalanan itu kadang kita menemui titik jenuh. Mungkin kevakuman itu adalah titik jenuh di mana teman-teman dari podcast mahasiswa itu jenuh untuk konten. Nah, kalau saya hanya saya merasa saya bukan leader, saya tidak perlu otak-atik gitu untuk menegaskan, memperjelas bagaimana nasib podcast gitu. Karena saya sebagai staff ketika ini diaktifkan, sembari saya tidak sibuk, kayak orang sibuk, saya akan ikut ya gitu. Toh walaupun kita harus mengulang di mana pengalaman-pengalaman yang seperti dulu kita lakukan gitu. Karena mungkin pengulangan itu tidak akan menghasilkan pengalaman yang sama, pasti sudah beda karena kita itu sudah pengalaman kedua, bukan pengalaman pertama. Gitu. Walaupun kita harus pergi jauh ya, dari sini ke sana, harus menyela waktu yang cukup mengatur waktu harus bisa walaupun waktu kita padat gitu. Itu sebenarnya bisa kalau kita ada kemauan lagi, tentu harus ada kebersamaan lagi gitu, ada komitmen-komitmen yang ini gitu, harus dicerahkan gitu. Kalau dulu buram, mungkin masa depan podcast mahasiswa terasa buram waktu itu ketika kita menjelang jenuh. Sekarang kan kita harus menata masa depan bahwa podcast mahasiswa harus cerah lagi gitu. Sering mendengar sambutan bupati kira-kira kan. Jadi Jun ini kan wartawan ya, sering mendengar sambutan bupati, sehingga banyak kosakata yang itu diadopsi oleh, maka tadi menyebut lembaga, organisasi, terlalu banyak bahasa formal. Sepertinya sering menulis berita-berita tentang bupati, mendengarkan sambutan bupati. Jadi leader tadi kan bahasa organisasi, itu kan organisasi perangkat daerah.
OPD lembaga lembaga pelatihan lembaga apa gitu kan. Jadi kepala tadi figur tadi itu kan memang sudah bahasa bupati ya itu. Jadi nanti ada yang namanya staf podcast itu bupati. Iya makanya tadi ada staf ya. Berarti dia staf ahli kayak sering mendengar ini staf ahli saya gitu. Saya pada kesempatan ini sebenarnya ingin mewakili pemirsa dari sahabat podcast mahasiswa gitu. Saya ingin ada kayak apalah mungkin klarifikasi penjelasan dari pimpinan lembaga tertinggi gitu ya. Memang bahasa agar menjelaskan kepada pemirsa yang sebenarnya sudah mungkin nanti konten-konten dari podcast mahasiswa. Betul. Tapi memang ada apa gerangan kira-kira sampai tidak aktif sedemikian lama kira-kira. Harus ada penjelasan. Berapa bulan tanggung jawab publik setahun ya gitu. Hampir satu tahun gitu tidak ada, terutama tidak ada ini ya. Terutama ini sebenarnya tanggung jawab dari Ongki. Tanggung jawab dari Ongki karena memang Ongki adalah wajah utama dari podcast mahasiswa kayak gitu. Karena yang lain bisa saja ikut, bisa saja tidak, tetap jalan. Itu bulan puasa kemarin kita masih ngawal boger. Masih ngonten bulan puasa kemarin masih. Itu ngawal boger ya? Kan masih ada THR-an. Oh iya, tahun ini masih ada juga. Ada juga THR. Saya memang kemarin mikir itu kemarin kan sarung ya. Saya memang mikir juga ini sarung harus ada gitu. Meskipun kita tidak aktif karena memang ini podcast ini kan selain sebenarnya untuk kepentingan konten ya kita kekeluargaan sebenarnya. Kalau kita tidak punya hubungan, jadi maksudnya podcast ini sudah terlanjur menjadi rumah sisi emosional kita. Itu maksudnya. Sisi yang menumbuhkan. Iya. Ya begitu kan? Betul. Rumah itu tempat bertemunya. Emosional yang lain kan. Jadi kita itu lama nggak ngonten, tim tidak bubar, itu sudah berarti bahwa kita tadi seperti yang dikatakan Jun, kita sudah melewati fase pertama, bahwa kita sudah berdiri di atas benih-benih emosional di rumah podcast mahasiswa, walaupun tidak aktif gitu. Bayangkan tiba-tiba misalnya tidak aktif lama, ada yang berontak. Ini saya kok lama di sini nggak aktif konten, udah saya mau keluar gitu, keluar grup gitu kan. Kan ada, nggak ada makanya itu berarti kesibukan kita sama-sama dipahami bahwa kesibukan itu tidak muncul terorganisir, tetapi karena memang kita masing-masing sibuk gitu. Artinya kalau alasan kita kesibukan sebenarnya lebih sibuk waktu dulu kan begitu. Sebenarnya. Tetapi kan kesibukan itu kemudian dipecah dan hancur lebur oleh keinginan yang lebih kuat kan begitu kan? Iya. Nah tetapi kan keinginan itu sebenarnya sudah tercapai. Ini kan persoalannya adalah subscriber sudah 10.000, video kita sudah full banyak sekali, kepercayaan masyarakat sudah banyak, ya kan? Kita image sudah punya. Image sudah punya. Tapi kenapa akhirnya kita lelah di tengah atau hampir mencapai puncak ini? Yang sebenarnya ya sudah terjawab dari awal tadi bahwa teman-teman kan mungkin nggak tahu bahwa Jun profesinya wartawan, Holis Aspri, asisten pribadinya bos tembakau, kemudian Ahsin sekarang dia menjadi tangan kanan tangan kiri. Ya dalam tanda kutip istrinya kepala dinas sekarang. Kemudian saya itu lagi Faisal jadi mahasiswa di Bangkalan dan akhirnya ini jarang ketemu. Kemudian saya diamanahi untuk memimpin meja redaksi. Jadi akhirnya ya kesibukan itulah yang akhirnya kemudian menghilangkan keinginan. Dan satu yang terpenting yang setelah ditelah itu tadi, kita tidak berkembang sama sekali. Dari sisi saya tidak bicara pencapaian subscriber, tidak bicara pencapaian kita pernah dapat uang atau apa. Yang dimaksud adalah perkembangan segmen penonton, gitu kan. Jadi kalau kita konten yang serius-serius itu view kita 300 sampai 400 lah, gitu kan. Nah kita mungkin saya pribadi melihatnya ini sesuatu yang tidak berkembang. Artinya karena sesuatu tidak berkembang, ditinggalkan pun gitu kan, itu tidak jadi masalah karena tidak berkembang gitu kan. Kenapa tidak berpikir untuk dikembangkan saja? Nah makanya saya katakan tadi bahwa nah itulah akhirnya berbenturan dengan kesibukan, bertemunya antara kemandekan tadi yang disebut Jun, kebosanan, kejenuhan, bertemu dengan kesibukan, akhirnya asaloi gitu kan ya, melebur, dan ini menjadi momentum kita akhirnya menjadi mandek. Iya, betul. Nah inilah bertemunya kesibukan pribadi dan lain-lain akhirnya. Tetapi yang pasti memang
kita memang kalau ngelihat teman-teman yang masih baru bangun ya, karena ada teman-teman baru buat YouTube, dia masih 1000 subscriber, ada yang 500, tolong subscribe dong gitu kan. Kayak akhirnya kita berdosa gitu, sudah 10.000 gitu kan, kita tidak melihat ke bawah dan kita justru vakum gitu kan. Pelecehan. Iya itu maksudnya, iya melecehkan diri sendiri sebenarnya gitu. Jadi kita sudah 10.000, ada yang 500 masih semangat untuk cari subscriber, kontennya juga semangat, tolong di subscribe. Kita 10.000 sudah monet, sudah tinggal menghasilkan uang, tiba-tiba kita down dalam tadi itu vakum tadi dalam banyak hal. Tapi yang pasti kita berterima kasih lah terhadap penonton kita itu kan ya. Jadi tidak ada maksud sebenarnya untuk vakum, karena tadi bertemunya kesibukan, bertemunya berbagai macam arus faktor gitu kan. Saya melihat beberapa kru dari PM secara personal, entah itu PM punya barokah atau apa, tapi mengalami perkembangan yang begitu pesat dalam karir. Oke, saya mulai waktu pertama mendirikan PM bersama Asin ini juga, saya tidak punya pekerjaan apa-apa waktu itu. Belum ada pekerjaan, belum apapun, tidak ada kesibukan sama sekali. Tapi akhirnya waktu ya mungkin. Oke, saya kemudian dapat pekerjaan, Asin juga begitu. Kemudian Jun sudah bekerja. Memang sudah bekerja. Saya pikir secara personal kita mengalami kemajuan lah dari sisi, kalau mau dikatakan secara finansial dan karir, oke, kita mendapat kemajuan dari situ sebenarnya. Entah apa ini memang barokahnya podcast atau memang tidak tahu. Pak Haus sendiri dari wartawan sekarang jadi pemret kan. Jadi itu sudah gerak-gerak naik istilahnya. Iya. Jadi sangat positif sekali. Sangat menginspirasi. Cuman saya merasa begini, saya kira teman-teman di tim ini belum merasakan buah manisnya sebenarnya dari konten dari channel YouTube gitu, dari channel. Manis dalam arti apa itu? Terbukti kita vakum. Kalau saya menerjemahkan dari bahasa yang disampaikan Oki tadi dengan diplomasi bahasa yang luar biasa gitu ya. Intinya itu dia tidak maju-maju setelah sekian lama berjuang dengan podcast gitu. Padahal unek-unek saya, ketidakmajuan itu sebenarnya karena kita tidak konsisten. Ketidakkonsistenan itu tidak bisa lagi terbantah karena itu sudah dilakukan oleh kita gitu. Faktanya kita sudah berhasil vakum dengan kesibukan itu gitu. Keberhasilan dalam kevakuman. Vakum juga pencapaian. Ya begitu. Artinya Ongki ini kan orangnya cukup kritis. Dia selain kritis kepada orang lain, dia juga kritis kepada dirinya. Otokritik ini bagus karena otokritik gitu. Dia menganalisa bahwa ternyata perjuangan saya di podcast mahasiswa secara mungkin kalau subscriber ataupun ini sudah ada kemajuan, secara bertahap sudah ada kemajuan. Tapi pada kondisi yang lain dia merasa tidak ada kemajuan, sehingga dia bahasakan tadi tidak ada perkembangan dan itu berbenturan dengan kesibukan pribadi masing-masing yang akhirnya menjadi asaloi sama dengan vakum kayak gitu. Ini otokritik sebenarnya, otokritik kepada dirinya sendiri yang secara tidak bisa konsisten gitu. Akhirnya buah ataupun buah manis dari apa yang sudah kita bangun belum mencapai pada titik madu yang kita tuju gitu. Itu kira-kira. Artinya tak kita semanis masih madu. Sangat menginspirasi. Masih di tingkat gula pasir gitu. Belum ke gula merah, belum ke sari manis, belum apa gitu. Yang pada akhirnya nanti sari manis. Yang pada akhirnya nanti kita tuju sebenarnya madu. Nah, madu itu belum kita nikmati gitu. Jangankan pemirsa ataupun penonton dari podcast mahasiswa yang bisa merasakan madunya. Kita di internal sendiri itu belum bisa kita nikmati karena belum ada konsistensi dari kita. Apalagi perjalanan itu masih di bawah 5 tahun gitu ya. Artinya masih 1 tahun. 1 tahun ingin langsung bisa maju itu saya kira proses yang terlalu instan kayak gitu. Proses yang terlalu instan. Kita terlalu punya ekspektasi yang sangat tinggi untuk mencapai ataupun menikmati madu yang ingin kita rasakan itu. Jadi saya rasa wajar dan ini kejenuhan ini mungkin juga kewajaran juga gitu.
Tapi kan ke depan harus mungkin ada otokritik lagi di internal podcast mahasiswa, bagaimana nasib dari podcast ini, mau dilanjutkan atau demikian gitu, atau ditutup gitu. Kalau demikian kan ditutup. Betul. Makanya kemudian saya memang akhirnya kejenuhan, kevakuman, mungkin apa sudah bertemunya dengan kesibukan-kesibukan itu mulai tergelitik lagi untuk bangkit ketika ketemu dengan orang nanya gimana podcast itu. Padahal saya berbulan-bulan aktif di media, mestinya kalau orang itu paham mestinya nanya media saya mestinya gitu kan. Kenapa nanya podcast? Ini seolah-olah sebagai wangsit ya. tapi kalau di segmen pasarnya saya tadi sempat bilang podcast itu sempat punya segmen pasar tersendiri. Kalau mungkin di kalangan pejabat dan orang-orang agak dewasa mungkin pasarnya kamu kan begitu. Tapi di kalangan anak-anak akar rumput saya dikenalnya di situ kan begitu. Aduh, Caca, apa kok lagi gue? Akar rumput. Bani, kaitannya itu dengan apa maksudnya? Oh, image. Jadi sebelumnya di bagian akar rumput itu saya punya image podcast mahasiswa. Oke lah, dikenal tentang itu. Jadi maksudnya ketemu sama kamu podcast mahasiswa gitu. Iya. Karena mereka bersinggungan saya lewat baik story WA atau FB. Saya selalu menampilkan tentang kontennya podcast kan begitu. Jadi dikenalnya saya sebagai podcast mahasiswa oleh mereka kan begitu. Image-nya sekarang jadi berubah. Karena yang saya share kemudian bukan lagi podcast mahasiswa. Tapi hal lain begitu. Image-nya beralih ke situ. Ya, artinya memang kevakuman kita itu juga dirasakan kan oleh banyak orang karena konten kreator yang cukup aktif juga di media sosial. Ya untungnya maksudnya kita masih muda-muda melek media sosial gitu kan. Begitu konten ya diupload ya langsung di story Facebook dan lain-lain. Nah, itu kan berulang akhirnya selama beberapa hari, selama beberapa tahun. Ya, akhirnya image itu melekat. Nah, ketika vakum ya itulah yang kemudian saya katakan tadi, ketika vakum untungnya kita dulu konsistensi vakum. Nah, orang nanya ini kemana ini Bot? Nah, ini yang kemudian saya katakan tadi, ada ini ada kebiasaan yang hilang bagi mereka, menggelitik akhirnya. Yang paling sangat mendasari saya untuk kemudian bersuara di sini adalah itu tadi, bahwa kita sudah mencapai 10.000 subscriber, yang itu kalau bagi mungkin ya podcaster atau buat podcast di Madura, kalau tidak beli subscriber ya, kecuali beli, ini satu yang sangat sulit gitu. Bayangkan kita nggak beli subscriber dari 41, dari 17 sampai sekarang 10.000 itu, akhirnya itu yang mikir, ini kok kayaknya saya tidak menyukuri gitu kan. Kita sebagai tim podcast mahasiswa tidak menyukuri jerih payah yang sudah dilakukan dari dulu. Nah, ini yang paling menggelitik saya. Itu yang kemudian ini masuk dari episode siraman rohani ya. itu yang menggelitik saya akhirnya. Pertanyaan orang-orang itu merasuk ke dalam jiwa gitu kan. Dan akhirnya oh iya kok saya tidak menyukuri, sering dengar lagunya Dewa. Kok tidak mensyukuri apa yang sudah menjadi yang kita capai. Bayangkan sebenarnya kita lengkap alatnya. Kita punya gimbal ada, tripod ada, handphone ada. Itu bahkan kita punya seremonik gitu. Yang orang mohon maaf ini seremonik. Iya, ini seremonik. Konten kreator yang mohon maaf masih pemula dan masih menginginkan, banyak yang tanya mau beli, mereka masih semangat gitu. Kita yang sudah alatnya ada, alat perekamnya ada, handphonenya ada, dan semuanya ada, kita justru vakum. Nah, ini yang kemudian mikir, ini benar kata Jun, ini autokritik yang muncul ya malam ini. Makanya kita harus revitalisasi ini. Normalisasi, naturalisasi. Ini yang harus saya kira, tadi ketika kita mau konten apa tidak, yang penting revitalisasi aja podcast mahasiswa ini kan. Yang penting kita menghidupkan sisi-sisi berkarya kita. Betul. Itu yang pertama yang kemudian saya sampaikan, ini harus disyukuri. Yang kedua, kita itu orang yang mohon maaf, tim podcast mahasiswa itu orang yang satu demi satu itu bisa diandalkan. Gitu, maksudnya mereka itu walaupun tidak ada saya, itu teman-teman bisa diandalkan, dan orang yang pikirannya tidak pernah mati gitu kan. Nah, ini yang tidak disyukuri. Teman-teman di luar itu mau buat podcast itu timnya itu
banyak yang ada yang hanya suami istri, ada yang hanya sendirian. Nah ini kita sudah punya tim yang kompak, pengetahuannya sudah kompleks juga, memiliki kedewasaan dan mantan pentolan di organisasi gitu kan, ya kan? SDM kita di podcast mahasiswa ini perlu disyukuri gitu bahwa Belum tentu dimiliki SDM. belum tentu dimiliki, channel lain. betul, channel lain. Jadi, nah ini yang kemudian saya pikir ini harus ada revitalisasi gitu. Kita harus melahirkan produk-produk konten lagi yang lebih kreatif, lebih menarik dengan segmen-segmen yang berbeda. Ya dengan kemampuan, saya pikir kalau dari sisi finansial kita tetap oke lah. Aman lah. Aman. Aman. Ya maksudnya kan tadi dia bilang dulu saya nggak punya kerja, sudah punya kerja, finansialnya aman gitu kan. Gitu kan. Kemudian Ahsin jadi tangan kiri tangan kanannya kepala dinas, secara finansial aman gitu kan. Jun juga sudah ada peningkatan ya pasti kan. Ya, sama juga Faisal sudah mau lulus juga aman, tidak lagi bayar kuliah kan. Aman. Saya berangkat dari tidak punya pekerjaan. Iya, berangkat tidak berangkat gitu kan. Artinya finansial kita dalam arti melakukan perjuangan seperti dulu itu sangat mungkin dan sangat mudah. Ya itu tadi. Ya kalau kita merefleksikan bahwa ini sudah dicapai dan tinggal kita mensyukuri itu gitu kan. Ini yang akhirnya menjadi otokritik bagi podcast mahasiswa untuk revitalisasi.